dengan syukur karena Tuhan masih terus berkemurahan atas kami, memberikan kami waktu demi waktu, kesempatan untuk kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa firman-Mu. Bahkan hari ini juga, malam ini juga kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk siap menerima, menampung kebesaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya menolong kami supaya kami dapat menangkap dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Ya puji nama Tuhan dan salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya Tuhan terus melimpahi kita dengan sukacita, dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik, sehingga kita boleh menikmati persekutuan dari waktu ke waktu, baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama, untuk kita boleh terus semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin bergairah pada hari-hari yang terakhir ini, hingga sampai kepada hari puncak. Itulah hari kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput, mengangkat gerejanya yang sudah siap sedia. Tentu ya saudaraku, sebagaimana firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita tetap siap sedia kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, bahkan dalam situasi kondisi apapun, kita harus tetap berada dalam keadaan siap sedia, berjaga-jaga. Sebab kedatangan Tuhan itu dikatakan bagaikan pencuri. Ketika dunia merasa aman, ketika dunia merasa biasa-biasa saja, justru disitulah Tuhan akan datang untuk mengangkat, menjemput gerejanya yang sudah siap sedia. Oleh sebab itu, sebagaimana kita sudah mempelajari firman Tuhan secara khusus dari kitab Wahyu yang selalu kita tekuni dalam ibadah pendalaman Alkitab, saudaraku, Tuhan menolong kita supaya kita mengerti, memahami dengan baik mengenai waktunya Tuhan, baik segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan menimpa dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan memberikan suatu peringatan tentu, bahkan juga nasihat-nasihat melalui firman-Nya, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri, supaya kita luput dari segala sesuatu yang akan terjadi. Kita sudah melihat penghukuman-penghukuman Tuhan melalui meterai yang dibukakan dalam Wahyu pasal yang ke-6. Dan kita berlanjut kepada Wahyu pasal yang ke-7. Sebelum meterai yang ke-7 dibukakan, saudaraku, ada peringatan ketika bumi ataupun alam ini dihukum pada meterai yang ke-6. Ya, diingatkan, malaikat itu diingatkan, jangan dulu merusakkan tumbuh-tumbuhan, jangan dulu merusakkan alam, bumi dan laut, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ya, maka dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-8, saudaraku, 144.000 dari orang Israel dari 12 suku itu dimeteraikan. Ya, mereka dimeteraikan adalah orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang mengalami penebusan. Ya saudaraku, sebelum dunia ini sepenuhnya dalam kekuasaan antikristus. Saya sudah terangkan 3,5 tahun masa kesukaran besar itu menunjuk kepada dunia dalam kekuasaan antikristus. Jadi sebelum 3,5 tahun masa kesukaran besar itu, 144.000 dari orang-orang Israel yang percaya itu nanti akan dimateraikan. Ya, setelah itu, ya saudaraku, gereja diangkat, 144.000 orang Israel juga itu masuk dalam pengangkatan. Ya, baru dunia diserahkan kepada antikristus untuk menguasai dunia sepenuhnya. Akan tetapi, saya juga sudah jelaskan
dalam ibadah pendalaman Alkitab, bahkan juga dalam ibadah raya kita pada hari Minggu kemarin, saudaraku, saya terangkan sedikit lebih jelas lagi bahwasanya masa pengampunan, masa kemurahan Tuhan untuk seseorang itu diselamatkan, batas akhirnya adalah sampai pada masa kesukaran besar. Ya, sampai pada masa kesukaran besar. Oleh sebab itu, pada masa kesukaran besar ada juga orang-orang yang diselamatkan. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai kepada ayat 17, ini adalah orang-orang yang diselamatkan pada masa kesukaran yang besar itu. Ya, dikatakan dalam ayat 9, ya, kita sudah melihat beberapa poin pada minggu yang lalu. Tetapi malam ini saya akan kutip sebenarnya dari ayat yang ke-15 sampai kepada ayat 17. Tetapi ada baiknya kembali kita baca dari ayat 9 supaya lebih jelas. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu. Ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari masa kesukaran yang besar. Dikatakan dalam ayat 9, suatu kumpulan yang besar, yang banyak dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Ini adalah orang-orang yang diselamatkan pada masa kesukaran yang besar. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu 3 poin. Mereka diselamatkan karena mempertahankan imannya pada masa kesukaran yang besar. Lalu yang kedua, mereka mengenakan jubah yang putih karena sudah mencucinya, membasuhnya dengan darah Anak Domba. Lalu poin yang ketiga, mereka memegang daun-daun palem. Itu, saudaraku, bicara tentang kemenangan. Biasanya daun palem itu dipakai untuk menyambut raja yang sudah berkemenangan. Itu adalah tanda kemenangan. Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Namun pada kesempatan malam ini kita melihat sekali lagi orang-orang yang telah diselamatkan dari kesukaran yang besar pada masa 3,5 tahun. Orang-orang yang telah diselamatkan ini dikatakan tadi dalam ayat yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Ini 3 ayat ini yang akan saya kutip. Yang pertama-tama dikatakan ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah
dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Apa mereka siang malam? Melayani siang malam. Ya, saudara yang terkasih, orang-orang yang telah diselamatkan itu wajib untuk melayani. Itu yang pertama. Ya, orang-orang yang telah diselamatkan itu wajib atau harus melayani Tuhan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, dari ayatnya selanjutnya, ya saudaraku, ya, dikatakan di sini, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Perhatikan ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Baru yang kedua, orang yang diselamatkan itu harus masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan. Ya. Jadi orang yang diselamatkan itu wajib harus melayani Tuhan. Baru yang kedua, orang yang sudah diselamatkan itu harus masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan. Ya, orang-orang yang telah diselamatkan. Ya, mereka yang diselamatkan pada masa kesukaran yang besar. Mereka tidak mendapat kesempatan lagi melayani di bumi ini, tetapi melayani di kemah abadi. Baru yang kedua, mereka yang diselamatkan pada masa kesukaran besar, mereka tidak lagi menikmati berkat penggembalaan itu di bumi ini, tetapi mereka menikmati berkat penggembalaan itu di kemah abadi. Beda dengan kita. Ya, saudaraku, kita yang diselamatkan sekarang, sebelum masa kesukaran besar, kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan di bumi ini sebelum masuk kepada kekekalan. Haleluya. Baru yang kedua, kita juga mendapat kesempatan untuk masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan, supaya kita dapat menikmati berkat penggembalaan. Iya, kita dapat menikmati berkat penggembalaan itu. Apa berkat penggembalaan itu? Yang pertama-tama, Tuhan membentangkan kemah tudung perlindungannya. Ya, Tuhan menghapus air mata. Ya, Tuhan melenyapkan segala dahaga, haus, lapar itu Tuhan lenyapkan. Bahkan panas terik tidak lagi menimpa. Dan sebaliknya, Tuhan akan menuntun ke mata air kehidupan. Ini kan berkat penggembalaan. Ya, sekali lagi ini berkat penggembalaan. Ya, jadi orang-orang yang diselamatkan pada masa kesukaran besar, ya, di bumi ini mereka tidak menikmati berkat penggembalaan itu, tetapi mereka hanya menikmatinya pada kekekalan. Beda dengan kita, kalau kita tergembala dengan baik, setelah kita diselamatkan, kita dapat menikmati berkat penggembalaan itu di bumi ini sebelum kita masuk kepada kekekalan. Haleluya. Ya, yang pertama-tama tadi dikatakan dalam ayat 15 bagian B-nya, ya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kemah. Ya, ini berbicara tentang tudung. Ya, kemah ataupun tudung ataupun tabernakel. Ya, Tuhan bentangkan sebagai perlindungan. Ya, kitab Yesaya saya kutip sebentar. Yesaya pasal 4 ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman. Ya, saya kutip berkat penggembalaannya dulu ya. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion
Dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, ya, terus segumpal awan pada waktu siang, segumpal awan pada waktu siang, asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. ya, Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung ataupun sebagai kemah, ya, kemah ataupun tenda tudung kemuliaan. Coba terus dulu. Dan sebagai pondok tempat bernaung Terus. waktu siang terhadap panas terik, Ya. dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut. Ya. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan membentangkan kemahnya, ini berbicara tentang perlindungan ataupun tudung kemuliaan, ya, yang Tuhan taruh untuk melindungi. Bicara tentang kemah, ini bicara tentang kehadiran Tuhan ataupun hadirat Tuhan. Iya. Jadi bagi orang-orang yang tergembala dengan baik, berkat yang pertama yang akan Tuhan berikan itu adalah berkat perlindungan melalui kemuliaan Tuhan, sebab di situ Tuhan hadir. Kemah itu lambang kehadiran Tuhan. Ya, sekali lagi, kemah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi dalam kitab Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-15 itu, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Sebab di mana ada kemah Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu bicara tentang hadirat. Ya, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, kita Yesaya ini mencatat, di situ ada perlindungan, ada tudung, ada naungan. Ya, jadi kemah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Imamat pasal 26. Ya, Imamat pasal 26 dari ayat 11 sampai kepada ayat 13. Ya, Tuhan berkata, aku akan menempatkan kemahku di tengah-tengahmu supaya aku hadir, kata Tuhan. Jadi kemah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, ataupun hadirat. Coba ayat 11 dulu. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, Ya. dan hatiku tidak akan muak melihat. Ya, ya. Kalau ada hadirat Tuhan, Tuhan tidak muak. Ya, persoalannya kalau nggak ada hadirat Tuhan, Tuhan muak. Ibadah kita pun kalau tanpa hadirat Tuhan, Tuhan muak. Dan seringkali kita melihat mungkin dalam perjanjian lama, untuk apa ibadahmu? Ya, untuk apa itu musikmu? Untuk apa itu nyanyianmu? Untuk apa itu pelayananmu, kata Tuhan? Ya, saudaraku, ya Tuhan muak dengan semua itu. Kalau hadirat Tuhan tidak ada. Ya. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, sehingga hatiku tidak muak. Terus 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, Ya. dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan Ya. menjadi umatku. Jadi bicara tentang kemah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu tadi dikatakan bahwasanya Tuhan akan membentangkan kemahnya, itu bicara tentang kehadirannya. Di mana Tuhan hadir, di situ ada kemuliaan. Kalau ada kemuliaan, ada perlindungan. Ya, bisa ditangkap? Ya, saudaraku. Ya, jadi orang-orang yang diselamatkan pada masa kesukaran besar itu, mereka hanya mengalami berkat penggembalaan itu dalam kemah abadi. Tetapi kita yang di bumi ini, yang sudah ditebus, yang sudah mengalami keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dan hidup kita tergembala dengan baik, kita akan menikmati berkat penggembalaan itu. Apa berkatnya? Yang pertama, Tuhan membentangkan kemahnya. Itu berbicara tentang kehadiran Tuhan.
Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaannya, ada sakinah glory. Dan kalau ada kemuliaan Tuhan, di situ ada perlindungannya. Ya. Ketika Tuhan hadir di tabernakel dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di situ ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal yang ke-40 itu mencatat Tuhan hadir dalam kemuliaannya melalui tiang awan dan tiang api. Maka tiang awan dan tiang api inilah yang melindungi umat itu. Mereka dilindungi pada malam hari melalui tiang api. Mereka dilindungi pada siang hari melalui tiang awan, sehingga panas terik tidak menimpa mereka. Haleluya. Iya. Tuhan bentangkan kemahnya sehingga tidak lagi ditimpa oleh panas terik. Panas terik itu berbicara tentang kesusahan. Tentang apa? Panas terik berbicara tentang apa? Kesusahan. Itu gambaran kesusahan. Ya, kita pengkhotbah banyak mencatat soal kesusahan. Kesusahan di bawah panas terik, di bawah matahari, di bawah matahari, di bawah matahari. Ya, sampai kadangkala usaha manusia di bawah matahari adalah sia-sia. Ya, jadi di bawah matahari itu, di bawah panas terik itu berbicara tentang kesusahan, pergumulan. Satu ayat saja saya ikuti, kitab Pengkhotbah 1 ayat yang ketiga itu. Demikian firman Tuhan. Iya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Iya. Jadi di bawah panas terik matahari ini berbicara tentang jerih payah, susah payah, pergumulan. Iya. Jadi kalau dikatakan engkau tidak lagi ditimpa oleh panas terik tidak lagi menyakitimu, artinya kesusahanmu, ya susah payahmu tidak lagi menyakiti. Sebab Tuhan telah membentangkan kemah perlindungannya. Ada tudung, ada kemuliaan Tuhan yang akan menaungi. Ya saudaraku, ada kemuliaan Tuhan sebagai perlindungan bagi setiap umatnya yang tergembala dengan baik. Haleluya. Ya, nah kembali saudaraku. Orang-orang yang diselamatkan itu yang pertama-tama tadi saya sampaikan wajib melayani Tuhan. Ya, wajib melayani Tuhan atau harus melayani Tuhan. Mereka diselamatkan itu melalui penebusan. Ya, di mana jubahnya dicuci, dibasuh oleh kuasa darah Yesus dan membuatnya putih katanya di dalam darah anak domba. Ini berbicara tentang penebusan. Ya, jadi pakaian sudah dibasuh sehingga melayani, sehingga layak untuk melayani. Orang-orang yang layak melayani itu pakaiannya dibasuh dulu. Mereka tidak melayani, ya sudah, dengan pakaian kotor tidak. Dan pelayanan yang paling utama kepada Tuhan itu sebenarnya adalah penyembahan. Ya, penyembahan. Nah, kalau kita kembali kepada Wahyu. Wahyu pasal 7. Saya minta dibacakan dalam terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana dari ayat 15. Bagaimana sikap dari orang-orang yang diselamatkan ini. Ya. Terjemahan sederhana. Ayat 15. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itulah mereka datang ke hadapan tahta Allah, Ya. dan dengan semangat mereka beribadah kepada Allah, Ya. siang dan malam di sini di rumah surgawi. Ya, siang malam. Ya, jadi setelah diselamatkan, mereka datang beribadah. Dalam terjemahan sekarang dikatakan melayani Tuhan. Ya, melayani di kemah abadi ataupun di rumah surgawinya. Dengan
Dan dia yang duduk di Coba atas diulang dulu sekali lagi. Ya, dengan apa katanya? dengan semangat. Dengan Semangat. beribadah melayani itu dengan semangat. Itu tanda orang yang diselamatkan. Ya. Jadi orang kalau sudah semangat ibadahnya, semangat melayaninya sudah merosot, itu tanda-tanda keselamatannya sudah mulai redup, hilang. Ya. Maka pastikan, ya, saudaraku, saudara menerima dan masih tetap memiliki keselamatan itu. Orang kalau memiliki keselamatan itu semangatnya dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, itu betul-betul, ya saudaraku, menyala-nyala. Ya, kalau kita lihat tadi di sini, perhatikan, ya, karena itulah mereka berhak datang ke hadapan tahta Allah. Karena apa? Karena sudah diselamatkan. Ya, bisa ditangkap ya. Jadi karena sudah diselamatkan, mereka berhak datang ke hadapan tahta Allah dan dengan semangat mereka beribadah kepada Allah siang dan malam di sini di rumah surgawinya. Ya. Jadi ada semangat, ada gairah karena sudah memiliki keselamatan itu. Terus dan dia yang duduk di atas tahta kerajaannya akan tetap melindungi maka Tuhan akan tetap melindungi mereka terus. Mereka tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Terus. Dan biarpun pada tengah hari matahari bersinar dengan panas. Terus. Hal itu juga tidak akan mengganggu mereka. Tidak akan mengganggu mereka. Terus. 17. Anak domba yang berada paling dekat dengan tahta Allah itu akan menggembalakan mereka. Akan menggembalakan mereka. Mereka ke sumber air yang memberi hidup. Dan Allah akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Nah, ini yang saya sampaikan tadi berkat penggembalaan itu. Ya, tetapi kita melihat, ya saudaraku, orang-orang yang diselamatkan itu yang pertama-tama mereka melayani Tuhan dengan semangat, dengan gairah. Ya, beribadah dengan semangat, dengan gairah. Ya, pelayanan yang paling utama sebenarnya itu adalah menyembah Tuhan. Nah, dan mereka dilayakkan untuk melayani karena sudah membasuh jubahnya. Tadi kita sudah melihat, ya, dalam pembacaan kita dari ayat 9 sampai kepada ayat 14, ya, mereka telah membasuh jubahnya dan telah membuatnya putih di dalam darah anak domba. Orang-orang yang melayani Tuhan harus dengan pakaian yang bersih. Saya selalu menyampaikan bicara tentang pakaian itu berbicara tentang perbuatan dan sikap hidup kita yang harus disucikan. Jangan melayani Tuhan dengan pakaian kotor. Ya, kalau kita melayani Tuhan dengan pakaian kotor, kita sendiri akan tertuduh. Kalau kita melayani Tuhan dengan pakaian kotor, setan pun akan mendakwa, menuduh kita. Ya, sehingga melayani bukan dengan sejahtera. Melayani bukan lagi nanti dengan sukacita karena ada tuduhan, dakwaan. Ya, maka sebelum mereka melayani, mereka membasuh jubahnya dulu. Ya. Sebelum lebih jauh kita melayani Tuhan, basuh dulu. Ya. Ingat peristiwa dalam kitab Zakaria. Ketika imam besar Joshua, ya, sebagai seorang imam melayani dengan pakaian yang kotor, ada iblis yang selalu mendakwanya. Ya, maka Tuhan katakan tanggalkan pakaiannya. Ya, beri pakaian yang bersih. Ya, supaya jangan sampai iblis mendakwa. Kitab Zakaria. Zakaria 3 ayat yang pertama dimulai. Ya.
Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, Ya. sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ya, iblis ya, berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa. Kenapa? Karena pakaian kotor. Terus. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Ya, terus. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Terus. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Ya, terus. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya, ini puntung yang telah ditarik dari api. Terus. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Pakaian yang Kotor. kotor. Ya. Terus. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu persoalannya. Ya, Joshua ini seorang imam. Ini bukan Joshua dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, itu bukan. Ya, ini bukan Joshua pendamping Musa, bukan. Ini imam besar Yosua yang melayani sebagai imam dalam jabatannya, tetapi dengan mengenakan pakaian yang kotor. Ya, maka iblis mendakwa. Ya, ketika kita melayani dengan pakaian yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor, sikap hidup kita yang kotor, ya, maka setan akan selalu mendakwa. Motivasi-motivasi yang kotor. Kan banyak orang melayani dengan motivasi yang kotor. Ya, melayani hanya ingin pujian, penampilan. Melayani hanya untuk upah seperti Bileam. Ya, melayani hanya demi uang. Melayani demi penampilan. Ya, ini motivasi-motivasi yang kotor. Ya, sehingga setan selalu mendakwa. Ya. Malaikat itu berkata, ini puntung yang ditarik. Artinya kehidupan yang tidak berguna sebenarnya. Saudara pernah lihat puntung? Pernah lihat puntung? Ya, biasanya kalau puntung kan dibuang. Ya, contohnya kita bakar kayu, setelah masak itu ada puntung tinggal. Ya, atau mungkin seperti puntung rokok. Pernah lihat puntung rokok? Dikumpul-kumpuli? Ya, biasanya puntung rokok kan dibuang. Ya, kenapa tidak berguna lagi? Ya, kehidupan kita digambarkan seperti ini. Dari kehidupan yang tidak berguna, tetapi Tuhan rekrut kita, Tuhan tarik kita, ya, Tuhan beri kemurahannya, diselamatkan kita untuk melayani Tuhan. Tetapi jangan kita sudah diselamatkan Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani, tetapi justru melayani Tuhan dengan pakaian yang kotor. Itu tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ya, itu namanya puntung yang tidak tahu diri. Ya. Kalau kita menyadari kehidupan kita ini bagaikan puntung yang ditarik oleh Tuhan, mari kita hargai kemurahan yang Tuhan beri. Basuh pakaian kita supaya kita layak untuk melayani Tuhan. Haleluya. Iya. Jangan mempertahankan pakaian yang kotor untuk melayani. Imam besar Joshua ini sebagai satu gambaran, ya, supaya kita belajar. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, mari melayanilah dengan pakaian yang bersih. Kelayakan kita dan kemuliaan kita ditentukan oleh pakaian kita, ya. Atau kelayakan kita, kemuliaan pelayanan kita ditentukan oleh kekudusan kita. Kita layak atau tidak, itu ditentukan kekudusan kita. Pelayanan kita itu disertai dengan kemuliaan Tuhan, itu ditentukan kekudusan kita.
Kitab Timotius mencatat begini, dalam satu rumah ada beberapa perabot. Ada yang terbuat dari emas dan perak. Tapi ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang kedua dipakai untuk maksud yang biasa. Ya. Dan kalau kita ikuti di situ kelanjutan dan keterangannya, kalau kita menguduskan diri untuk melayani Tuhan, maka kita layak dipakai untuk hal-hal yang mulia. Maka saya sampaikan, kelayakan dan kemuliaan pelayanan kita tergantung pada kekudusan kita. Ya, kita layak dipakai Tuhan atau tidak tergantung kekudusan. Pelayanan kita itu ada kemuliaan atau biasa-biasa saja, tergantung kekudusan. 2 Timotius 2. Demikian ayat yang ke-20. Iya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, Ya. melainkan juga dari kayu dan tanah. Terus. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, Ya. dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Iya. Yang pertama yang mana itu? Emas dan perak. Sedangkan yang kedua yaitu kayu dan tanah. Iya, sama-sama dipakai katanya. Terus, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Terus, yang dikuduskan, dipandang layak. Ya, dipandang layak. Tuhan memandang kita layak untuk dipakai, dipergunakan Tuhan. Kalau kita menguduskan diri, Tuhan memandang kita layak untuk dipromosikan Tuhan. Ya. Kalau kita menguduskan diri, Tuhan memandang kita layak menerima kemuliaan pelayanan itu. Kan Tuhan yang memandang, Tuhan yang memberi penilaian. Layak tidaknya kita erat kaitannya dengan kekudusan. Pelayanan itu ada kemuliaannya atau tidak, itu erat kaitannya dengan kekudusan. Semua bisa melayani, semua bisa menyodorkan diri untuk melayani. Tetapi soal layak tidaknya di hadapan Tuhan ditentukan oleh kekudusan. Ya, pelayanan itu disertai dengan kemuliaan atau biasa-biasa saja ditentukan oleh kekudusan. Ya, ini yang menentukan. Ya, jadi orang bisa saja melayani, tetapi biasa-biasa saja, pelayanan biasa-biasa saja. Ya, tidak ada kemuliaan. Orang tidak merasakan apa-apa. Orang tidak mengalami keubahan. Ya. Nah. Karena kita melayani bukan dengan kekudusan. Maka kekudusan itu sangat menentukan. Iya, coba kita lanjutkan dulu. Ya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya. Disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Jadi orang-orang kudus itu Tuhan persiapkan untuk suatu pelayanan yang mulia, yang berharga. Jadi bukan pelayanan yang biasa-biasa. Ya. Saudaraku, orang yang diselamatkan itu wajib melayani Tuhan. Tetapi di dalam melayani Tuhan, bukan dengan berpakaian yang kotor, tetapi dalam kekudusan. Apakah pelayanan kita langsung kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan? Harus dengan berpakaian yang bersih, jubah yang bersih. Jangan dengan pakaian yang kotor. Ya.
Bicara tentang pelayanan. Pelayanan bukan karena suatu kemampuan ataupun pengalaman, tidak. Saya selalu berulang-ulang menyampaikan, jangan melayani karena kita merasa punya kemampuan dan punya pengalaman. Tidak. Ya, tidak, saudara. Banyak orang yang punya kemampuan dan punya pengalaman. Ya. Tetapi bagi Tuhan, kemampuan dan pengalaman bukan yang utama. Ya. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan. Pelayanan utama bagi kita sebenarnya adalah menyembah Tuhan. Apa? Pelayanan yang utama adalah menyembah. Bukan penampilan. Bukan pertunjukan. Bukan penoncolan, tidak. Saya selalu mengingatkan, jangan haus dengan penampilan. Tetapi hauslah dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan haus dengan penampilan, penonjolan. Tetapi hauslah dengan Tuhan. Rindulah dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu menyembah Tuhan. Rindu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Pelayanan itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Sekali lagi, pelayanan itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Maka Injil Yohanes pasal 3 ayat 27 mencatat begini, tidak seorang pun dapat menarik kepada dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas. Kalau Allah tidak mengaruniakannya, ya, Tuhan mengaruniakan pelayanan bagi kita. Tuhan mempercayakan kita untuk melayani, tetapi bagian kita mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai kita haus penonjolan, penampilan, tetapi tanpa mempersiapkan diri. Ya. Banyak orang yang mencari pelayanan untuk menunjukkan kemampuannya, untuk menonjolkan dirinya, menyatakan dirinya bisa, tetapi tanpa mempersiapkan diri. Apalagi zaman akhir ini. Ya, seakan-akan haus dengan penonjolan, penampilan. Ya, saya kadang-kala sangat prihatin melihat, ya, kalau orang mengejar-ngejar pelayanan, tetapi ibadah pun gagal. Ya. Hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan tidak dibangun. Ya. Tetapi sangat rindu melayani, rindu penampilan, rindu menunjukkan kemampuannya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tidak. Justru Tuhan mencari kita yang tidak punya kemampuan. Supaya ketika kita berserah, Tuhan beri kemampuan. Amin. Ya. Ya. Kan tidak banyak dari antara kita yang mampu. Kita orang-orang yang terbatas. Alkitab mencatat itu. Bukan orang bijak, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang kaya. Ya, tetapi justru dari keterbatasan kita direkrut oleh Tuhan supaya kita belajar menyerah. Kita menyadari kita orang-orang yang terbatas. Kita menyadari kita orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kita berserah, maka Tuhan akan memampukan kita. Ya. Tuhan menganggap kita layak dan Tuhan memberikan kemuliaan di tengah-tengah pelayanan kita. Tetapi sangat disayangkan banyak orang-orang yang rindu, haus penonjolan, pertunjukan, tapi tanpa mempersiapkan diri, ingin melayani kemana-mana, tetapi persekutuan berantakan. Ya, kadang ibadah pun gagal. Sekali seminggu saja bisa ibadah, sudah syukur, tetapi ingin melayani. Kadang kasihan.
Ya, mau dibawa kemana orang-orang yang dilayani? Contoh teladan apa yang bisa kita tunjukkan? Ya. Kalau soal pelayanan, saya banyak diundang untuk melayani. Saya diminta untuk melayani. Ya. Tetapi kadangkala saya membatasi. Apalagi kalau hari Minggu di Batam ini banyak yang minta saya untuk melayani di gerejanya. Ya. Tapi saya tidak akan tinggalkan saudara. Ya kecuali saya di luar daerah. Ya. Kan bisa saja saya tinggalkan saudara. Lalu saya belajar atau saya berusaha untuk menunjukkan kemampuan, kehebatan, penonjolan di tempat orang lain. Bisa saja. Ya. Tetapi bukan demikian. Tuhan ingin supaya kita lebih dahulu mempersiapkan diri. Basuh pakaian kita. Supaya Tuhan memandang kita layak dan kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi pelayanan itu Tuhan karuniakan, tetapi bagian kita adalah mempersiapkan diri. Maka persiapkan diri kita. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua tadi mencatat ayat 21, sekali lagi saya kutip. Ya, ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang ini kan bagian kita. Ya, kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka ia atau kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, maka dipersiapkanlah untuk suatu pelayanan yang mulia, yang berharga. Ya, untuk event-event tertentu. Ya, jadi bukan yang biasa-biasa saja, enggak. Iya. Kalau ibu gembala di pastori kan punya banyak perabot-perabot. Iya. Perabotan, saudaraku, pakai piring, gelas, sendok, ya, bahkan juga perabot-perabot yang lain, ya, tempat-tempat menu. Ya. Kalau yang biasa-biasa sehari-hari itu nggak dipakai. Kalau hanya siekanya makan, ya, itu dikasih piring plastik. Piring plastik. Ya, tapi kalau ada event-event, ada tamu kehormatan, ada hamba Tuhan, ya baru nanti semua keluar itu. Ya, jadi nggak terlihat di situ piring plastik, enggak. Ya, dia dipakai untuk maksud yang mulia. Ya, demikian halnya dengan kita. Ya, kalau kita menyucikan diri dari segala hal-hal yang jahat, dari dosa, dari kenajisan, sikap hidup yang tidak benar, perilaku, motivasi yang tidak benar, ya saudaraku, ya kita menyucikan diri dari semua itu, kita membasuh di dalam darah anak domba, maka Tuhan melayakkan kita untuk suatu pekerjaan Tuhan yang lebih mulia. Ya, jadi bukan hanya yang biasa-biasa, tidak, dipakai untuk maksud yang mulia. Ya, bukan kita yang menonjolkan diri, bukan kita yang mempromosikan diri, tidak, Tuhan yang mempromosikan. Ya, maka tidak usah tawarkan diri saudara untuk pelayanan, tidak usah. Biarkan Tuhan yang mempromosikan kita. Amin. Ya, tetapi bagaimana supaya Tuhan promosikan kita? Sucikan diri. Ya, kuduskan diri, basuh jubah kita, maka Tuhan sendiri yang akan mempromosikan.
Yusuf dipromosikan dari mana? Dari dalam penjara. Ya. Tetapi Yusuf mempersiapkan diri. Yusuf menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Ya. Maka Tuhan promosikan. Ya. Dari dalam penjara pun dia direkrut. Bukan Yusuf yang mempromosikan dirinya, enggak. Aku bisa menafsirkan mimpi, enggak. Ya. Apakah Daniel mempromosikan dirinya kepada Raja Nebukadnezar? Tidak. Siapa yang mempromosikan? Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana Daniel bisa dipromosikan? Daniel itu menguduskan diri, tidak menajiskan dirinya. Baik dengan santapan raja, dengan minuman raja. Maka Daniel dipromosikan. Iya. Jadi kita orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus melayani Tuhan. Namun di dalam melayani Tuhan, jangan melayani dengan pakaian kotor. Jangan haus dengan pelayanan, penampilan, penonjolan, saudaraku. Tetapi hauslah dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Poin yang kedua, kita yang sudah diselamatkan Tuhan masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan. Iya, masuk dalam sistemnya Tuhan, yaitu sistem penggembalaan. Ya, itu tadi dalam ayatnya yang ke-17 ya. Wahyu pasal 7 dari ayatnya yang ke-17. Bicara tentang sistemnya Tuhan. Sistem Tuhan ya, dalam menggembalakan, saudaraku, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 10, ya, dalam sistem penggembalaan, Yesus itu sebagai fokus. Sekali lagi, Yesus itu sebagai gembala menjadi fokus ataupun menjadi teladan. Ya, ada di depan, bukan di belakang. Yesus itu bukan di belakang, ya, tetapi Yesus itu ada di depan sebagai teladan, sebagai fokus. Iya, kita tahu Injil Yohanes pasal 10 ini berbicara tentang penggembalaan. Yesus yang adalah gembala yang baik katanya. Tapi saya kutip dari ayat 4 saja langsung. Demikian. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ia berjalan di depan. Siapa di depan? Yesus sebagai gembala. Ia berjalan di depan. Yesus ada di depan itu berarti sebagai teladan, sebagai fokus. Jadi domba-domba itu mengarahkan pandangannya kepada gembala. Domba-domba itu harus fokus kepada gembala. Tidak boleh fokus kepada yang lain. Ya, tidak boleh yang lain di depan. Harus gembala yang di depan. Sebagai fokus ataupun sebagai teladan. Ya. Jangan membuat yang lain ya, di depan. Kita boleh kagum dengan hamba Tuhan, kita boleh kagum dengan manusia, tetapi jangan mengkultuskan manusia. Ya, jangan mengkultuskan yang lain. Yang harus menjadi fokus utama itu adalah Kristus. Sebab dialah gembala bagi semua orang yang diselamatkan. Yesus yang menjadi, ya saudaraku, fokus utama. Sehebat apapun manusia, jangan mengkultuskan manusia. Bisa ditangkap?
Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Sangat terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan akhirnya menjadi kultus. Ya. Dan juga banyak hamba Tuhan tidak mampu dikultuskan, sehingga pemakaian Tuhan hari demi hari makin berkurang. Karena kalau hamba Tuhan dikultuskan pun bisa menjadi sombong. Ya. Kesombongan itu akan membuat pemakaian Tuhan dalam hidupnya makin berkurang. Ya. Saya banyak mengenal hamba-hamba Tuhan dari sejak dulu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Baik dalam pelayanan KKR, kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat. Tetapi ketika hamba Tuhan itu nanti sudah menjadi kultus, ya, maka pemakaian Tuhan itu akan makin berkurang. Apalagi kalau dia menerima pengkultusan itu, ya, sehingga menjadi sombong. Ya. Maka lihat ada banyak, ya dulu kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan dipakai dalam kuasa kesembuhan ilahi, dalam mujizat-mujizat. Ya, tapi belakangan makin berkurang, ya bisa-bisa tidak kedengaran lagi. Ya, karena bukan Tuhan lagi yang menjadi fokus utamanya, tetapi sudah manusianya. Bukan Tuhan lagi yang dipuji dan disembah, tetapi sudah manusianya. Ya, maka sebagai domba-domba perlu kita ingat, jangan pernah mengkultuskan siapapun, sehebat apapun Tuhan memakainya. Ya, tetapi Tuhan yang harus menjadi fokus utama kita. Amin. Haleluya. Ya, dia yang harus di depan dan dia menjadi teladan bagi kita. Ya, Kristus menjadi teladan. Ini kalau kita bicara tentang penggembalaan. Maka fokus kita yang paling utama jangan bergeser dari Yesus sebagai gembala. Ya, yang kedua, ya, sekali lagi dulu kita lihat ayatnya yang keempat ini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, ya, karena mereka mengenal suara. iya, domba-domba itu mengenal suaranya, yaitu suara gembala. Kita naik sedikit ke atas dulu, ayat 3. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya, dan domba-domba perhatikan. mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, sekali lagi, domba-domba mendengarkan suaranya. Suara firman-Nya atau suara gembala ini menjadi suatu komando. Ya, menjadi suatu komando. Ya, coba terus. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, ya, dan menuntunnya keluar. Iya, perhatikan saudaraku. Ya, bicara tentang sistem Tuhan, sistem penggembalaan. Yang pertama-tama tadi, Yesus sebagai gembala harus menjadi fokus utama. Jangan buat yang lain menjadi fokus, jangan mengkultuskan yang lain, tetapi Yesus yang harus menjadi fokus utama kita. Baru yang kedua, suara firman-Nya, suara gembala itu harus sebagai komando. Ya, maka suara gembala di sini bagaikan komando bagi domba-domba itu. Domba-domba itu mendengarkan suaranya. Ya, bukan suara yang lain. Tetapi domba-domba harus mendengarkan suara gembala. Suara firman. Ya, suara firmanlah yang menjadi komando bagi domba-domba. Kalau suara gembala, suara firman itu menjadi komando bagi domba-domba, maka domba-domba itu akan tetap menyatu dalam satu kawanan. Akan membentuk suatu kesatuan.
Kalau suara firman yang menjadi komando. Ya. Tetapi kalau domba-domba sudah mendengarkan suara yang lain, maka domba-domba itu akan berserak-serak. Ya, akan tercerai-berai. Nah, apalagi mendengarkan suara serigala, singa beruang, maka domba-domba itu akan terserak dan tercerai-berai. Tetapi selama domba-domba itu mendengarkan suara gembala, maka domba-domba itu akan aman. Itu yang menjadi komando. Ya, suara firman. Kitab Efesus pasal yang keempat, ya, sehingga nanti akan membawa kita kepada satu kesatuan, yaitu satu Tuhan, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya, dibawa kepada satu kesatuan. Ya, suara gembala itu, suara firman itu akan membawa kita kepada satu kesatuan. Ya, coba Efesus pasal yang keempat ayat 3 dulu kita awali. Demikian. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya. Oleh ikatan damai sejahtera. Ya, menjadi satu kesatuan. Nah, kalau firman Tuhan menjadi komando, ya, kita dibawa kepada satu kesatuan. Tidak akan terserak-serak, tidak akan tercerai-berai. Yang namanya satu kesatuan, perhatikan. Ayat 4. Satu tubuh. Satu tubuh. Satu apa? Satu tubuh. Satu tubuh, banyak anggota. Ya, artinya saudaraku, walaupun mungkin fungsinya berbeda-beda, ya, tetapi sebagai anggota kita ada dalam satu kesatuan, satu tubuh, walau fungsinya berbeda-beda. Ya, sama seperti tubuh ini, fungsinya berbeda-beda. Ya, tetapi dalam satu kesatuan. Ya, hal yang sama dengan kita, fungsi kita berbeda-beda. Ya, kan tidak sama semua. Bukan semua pengkhotbah, bukan semua penyanyi, bukan semua pemain musik. Ya, bukan semua. Ya, saudaraku, yang mungkin dalam pelayanan-pelayanan tertentu tidak. Fungsi kita berbeda-beda, tetapi kita bisa menjadi satu kesatuan. Kenapa? Komandonya firman. Ya, karena komandonya firman. Suara gembala. Ya, sehingga bisa menjadi satu tubuh. Terus satu Dan satu roh. Satu roh. Ya, satu tubuh dan satu roh. Kalau kitab Korintus mencatat, kita dibaptis oleh roh yang sama. Ya, walaupun mungkin berbeda latar belakangnya, ada dari golongan Yahudi, ada di luar Yahudi, tetapi kita dibaptis menjadi satu kesatuan oleh roh itu. Kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam latar belakang. Ya. Tetapi kalau firman yang menjadi komando, walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan latar belakang, kita bisa menjadi satu. Ya. Atau coba kita lihat sebentar. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya. Ya, coba kita awali dari ayatnya yang ke-12. Demikian. Ya.
Karena sama seperti tubuh itu satu, Ya. dan anggota-anggotanya banyak, Ya. dan segala anggota itu sekalipun banyak, Ya. merupakan satu tubuh. Merupakan satu Demikian tubuh. pula Kristus. Ya, demikian juga Kristus, tubuh Kristus. Walau anggotanya itu banyak, tetapi dalam satu kesatuan. Ya, terus 13. Sebab dalam satu roh kita semua, Ya, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak. maupun orang merdeka, Iya, terus. telah dibaptis menjadi satu tubuh, Terus. dan kita semua diberi minum dari satu Ya. roh. Ya, latar belakang kita berbeda-beda. Ya. Ada mungkin yang latar belakangnya dari Yahudi, ada dari Yunani atau di luar Yahudi. Ada latar belakangnya mungkin budak, ada latar belakangnya orang bebas. Tetapi kalau dibaptis oleh Roh menjadi satu kesatuan. Memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi bisa nyatu karena komandonya kita kan punya perbedaan suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat kemampuan untuk mengerti, menalar. Saudaraku, ya. Tetapi kita bisa nyatu karena dikomando oleh firman. Kalau enggak nanti kita membuat penggolongan-penggolongan, ada kasta-kastanya. Ya. Jadi dalam sistem Tuhan, sistem penggembalaan itu, yang pertama-tama Yesus itu menjadi fokus sebagai gembala bagi domba-domba. Ya, baru yang kedua, suara gembala, suara firman itu menjadi komando untuk membawa kita kepada kesatuan. Ketika kita sudah mulai mendengarkan suara yang lain, itu yang membuat perpecahan. Ya, selama kita mendengarkan suara komando dari firman, tidak akan ada perpecahan. Tapi karena sudah mendengarkan suara yang lain, ya, suara serigala. Ya, ini suara serigala, suara beruang. Ya, ini suara-suara yang memecah belah. Ya, sehingga nanti domba-domba terserak. Ya, nabi-nabi palsu kan beruang, serigala. Ini kan bicara tentang nabi-nabi palsu. Ya, itu sifatnya memecah belah. Ya. Maka banyak gereja yang terpecah belah, jemaat terpecah belah karena mendengarkan suara-suara yang lain. Ya, suara gosip, suara fitnah. Ya, sehingga terjadi perpecahan. Selama kita mendengarkan suara komando dari firman Allah, tidak akan pernah terjadi perpecahan. Haleluya. Ya. Ya. Nah, kembali ya kepada kitab Efesus pasal 4. Kembali kepada Efesus pasal 4. Ayat yang keempat sekali lagi. Demikian Ya. Tuhan. Satu tubuh dan satu roh. Satu tubuh dan satu roh. Kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Ya, satu pengharapan. Apa pengharapan kita? Sorga mulia di dalam Yesus Kristus. Amin. Sorga mulia di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus ya. Karena ada banyak sorga yang lain. Ya. Nah, ada sorga yang lain. Tetapi sorga yang menjadi pengharapan kita di dalam Yesus. Kan ada juga sorga kan di bawah telapak kaki kan? Ya. Atau sorga-sorga yang lain. Tetapi sorga yang menjadi pengharapan kita adalah di dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi pengharapan kita. Terus ayat 5. Satu Tuhan. Satu iman. Satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu menunjukkan kepada Allah Tritunggal. Satu Tuhan. Ya, anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, Roh di dalam Bapa,
Bapa juga adalah roh. Ya. Demikian juga roh itu adalah roh Kristus. Ya. Kristus itu di dalam roh. Saudaraku, ini bicara tentang Tritunggal. Jadi kalau dikatakan satu Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Ya. Saya rasa saya tidak perlu menerangkan lagi soal Tritunggal. Saya selalu menyampaikan supaya lebih mudah. Ya, saudaraku, ya, tiga pribadi ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Tritunggal. Ya, terus selanjutnya satu iman. Ya, satu iman. Orang bisa satu iman karena satu pengajaran. Ya, kalau ajarannya beda, imannya beda. Kenapa kita bisa satu iman? Karena satu pengajaran. Ya, tapi kalau pengajarannya beda-beda, imannya beda. Nah, maka saya sangat senang dengan PSF kita, Persekutuan Sosial Philadelphia. Kenapa saya senang dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan yang lain? Karena kalau di Persekutuan Sosial Philadelphia, satu pengajaran, sehingga bisa satu iman. Di mana letak satu pengajarannya? Sama-sama kita menolak segala bentuk berhala. Ya toh? Iman kita menolak berhala. Ya. Dengan segala bentuk dan tatanan acaranya. Ya. Saudara tidak akan pernah bisa satu iman kalau dalam kumpulan yang lain. Tidak bisa. Kumpulan marga STM tidak bisa. Ya, jangankan dalam hal berhala, dalam ini pun tidak bisa. Bisakah satu baptisan dengan kumpulan? Tidak bisa. Baptisan saudara dengan kumpulan saudara mungkin beda. Dengan STM saudara bisa sama? Tidak bisa. Bagaimana kita mau satu iman? Tapi kalau kita mau satu iman, satu komando. Suara gembala, firman. Ya. Jadi walaupun kita cerita tentang sorga, nyanyi tentang sorga, kalau belum satu iman, bagaimana kita mau sama-sama ke sorga? Saya khawatir sorga yang kita harapkan beda-beda. Ya. Kalau sorga yang kita harapkan itu adalah di dalam Kristus Yesus, harus satu iman. Ya, satu baptisan. Ya, kalau baptisannya saja beda. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi satu kesatuan? Maka kadangkala saya heran, ya, kalau ada jemaat nggak tertarik dengan Persekutuan Sosial Philadelphia, karena tidak mengerti, tidak paham. Ya, jangan sampai saudara juga tidak mengerti. Kita bisa satu iman karena satu pengajaran. Saya bicara tentang satu iman, bukan satu agama. Satu. Kalau mau satu iman, satu pengajaran. Kita sama-sama menerima pengajaran yang sama. Ya, pengajaran yang kita terima, baptisan itu harus baptisan selam. Nah, itu ajaran. Lalu kita lakukan karena iman terhadap apa? Ajaran itu. Iya.
Kita percaya bahwasanya kita tidak lagi mengimani berhala-berhala dengan segala acaranya, karena kita menerima satu ajaran. Oh, ini bentuk berhala yang kita tolak. Ya, iman kita tidak lagi menerimanya, karena kita sudah menerima satu ajaran. Saudara tidak akan bisa temukan itu, dapatkan itu dalam kumpulan-kumpulan lain. Maka saya katakan kita ada di level yang lebih tinggi dari kumpulan yang lain. Bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Ya. Tetapi karena kita menerima pengajaran yang membawa kita kepada kebenaran. Haleluya. Bangga jadi anggota PSET. Haleluya. Iya. Ya. Ya, karena saudara menerima pengajaran yang sama dan punya komitmen. Ya. Dan saudara terima ajaran itu dengan iman. Baru nanti berlanjut. Satu Allah dan satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Kita dibawa kepada satu kesatuan melalui satu komando firman Allah. Baru yang ketiga, bicara tentang sistem Allah, yaitu sistem penggembalaan. Yesus sebagai fokus, teladan. Baru yang kedua, firman-Nya, suara gembala menjadi komando. Baru yang ketiga, kembali kepada Yohanes pasalnya yang ke-10 tadi, ayat 4, maka domba-domba itu mengikut dengan setia. Iya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, ya, gembala itu berjalan di depan sebagai teladan, sebagai yang utama, ya, di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengikut dengan setia, mengikut dengan setia. Ya, domba-domba itu mengikut dengan setia. Ya, kalau saudara perhatikan domba-domba, saudaraku, ketika dia mengikuti gembala, kawanan, kelompok itu, ada kalanya domba-domba itu, ya, mungkin terkagum dengan sekelilingnya, dengan dunia, ya, sementara kawanan sudah jalan. Pernah lihat begitu? Ini kawanan, ya, saudaraku, gembala di depan sambil jalan, ya, tapi ada domba-domba itu yang kagum melihat dunia ini, ya, lihat sekelilingnya, yang jalan, yang lain sudah jalan. Ya, sehingga dia mulai tertinggal. Apa yang membuat dia tertinggal? Karena kagum dengan, ya, ketika dia sudah mulai tertinggal, saudaraku, baru dia nanti lari-lari kecil untuk mengejar kawanan. Itu tanda kesetiaan. Ya, mengikut. Ada kalanya dia tertinggal karena mulai tertarik, kagum dengan dunia. Tetapi ketika dia sadar, dia sudah mulai tertinggal dari kawanan, dia akan berlari mengejar. Mungkin hal pengalaman yang sama yang sering kita alami. Iya, saudaraku, kadangkala kita tertinggal dari kelompok, dari kawanan, dari kumpulan domba-domba Allah. Karena ketika kita mulai kagum dengan dunia, mulai tertarik dengan dunia, mulai terseret dengan dunia. Tetapi saat kita sadar, berlarilah. Ya, berlarilah. Masuk kembali dalam kumpulan. Masuk kembali dalam kawanan. Dan tetap setia mengikuti gembala. Haleluya. Jangan kehilangan kesetiaan. Saul mati dan disingkirkan Tuhan karena kehilangan kesetiaan.
Saat kapan Saul itu kehilangan kesetiaan? Ada dua hal. Yang pertama, Saul tidak mendengarkan firman Tuhan karena mulai memakai pikirannya. Ya, mulai pakai pikirannya. Itu dalam kitab Samuel. Ya, Samuel berkata kepada Saul, tunggu 7 hari lagi. Aku akan datang dalam mempersembahkan korban. Baru menyerang. Tapi Saul memakai pikirannya. Maka Samuel berkata, bodoh tindakanmu ini. Saul menjawab. Ya. Saul menjawab dengan pikiran. Ya. Ia berkata, aku melihat bahwasanya bangsa itu sudah berserak. Maka pikirku, kata Saul, pikirku. Maka mengikut Tuhan ini nggak boleh dengan pikiran, nggak boleh pikirku, tapi ikutlah Tuhan dengan setia. Amin. Ya, jangan pikirku, tapi ikut Tuhanlah dengan setia. Itu yang membuat Saul itu kehilangan kesetiaan. Mulai pakai pikiran. Jadi ketika kita sudah mulai pikirku, kita akan semakin merosot dalam kesetiaan. Baru yang kedua, Saul tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tetapi sudah mulai bertanya kepada dukun di Endor. Bukan lagi suara komando dari firman, tetapi sudah kepada suara yang lain. Ya, bukan lagi Tuhan tempat bertanya, tapi sudah yang lain. Maka dalam 1 Tawarik pasal 10, kalau kita membaca dari ayat 13 sampai kepada ayat 14, di situ kita melihat ketidaksetiaan daripada Saul, sehingga Tuhan membunuhnya. Ya. Tapi domba-domba harus setia mengikut Yesus sebagai gembala. Ada kalanya kita tertinggal, langkah kita lambat karena pengaruh dunia. Tapi ketika kita disadarkan kembali oleh suara gembala, suara firman, berlarilah kepada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, Yohanes 10 ayat yang ke-16. Domba-domba harus masuk dalam satu kawanan. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan ini berbicara tentang persekutuan. Senang bersekutu. Ya, domba-domba itu senang kawanan. Ya, saudaraku, domba-domba itu senang bersekutu. Menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tetapi ingat, ini kawanan domba. Kawanan domba. Bukan kawanan pemberontak, tapi kawanan domba. Ya, ada kawanan domba, ada kawanan pemberontak. Ya, pemberontak juga ada kawanan. Ya, tetapi Tuhan merindukan kawanan itu adalah kawanan domba. Ya, saya tidak sempat kutip, nanti saudara boleh lihat itu dalam Bilangan pasal 32 ayatnya yang ke-14. Ada kawanan pemberontak, maka kawanan pemberontak ini dalam kitab Bilangan, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel itu di padang gurun, ya, yang sifatnya memecah belah bangsa itu sehingga tidak sampai ke tanah perjanjian, tidak bisa menikmati berkat penggembalaan itu. Ya, karena masuk dalam kawanan pemberontak.
Tetapi Tuhan merindu kita menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Yesus yang menjadi gembala. Sekali lagi saudaraku, sistem Tuhan adalah sistem penggembalaan. Kita orang-orang yang diselamatkan harus melayani Tuhan sampai kepada kekekalan. Yang kedua, orang-orang yang diselamatkan Tuhan harus masuk dalam sistemnya Tuhan, sistem penggembalaan. Baik ketika kita di bumi ini, supaya kita boleh menikmati berkat penggembalaan itu sampai kepada kemah yang sejati di kota Yerusalem baru. Puji Tuhan, saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.